Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan tol Trans Sumatera Pekanbaru Dumai secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Hadirnya tol Pekanbaru Dumai diyakini Presiden Joko Widodo bisa tingkatkan konektivitas antar ibu kota provinsi Riau Dumai. Tol Trans Sumatera Pekanbaru Dumai diresmikan Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Bogor. Jalan tol Pekanbaru Dumai ini memiliki panjang 131,5 meter dengan memakan biaya 12,18 triliun rupiah. Jalan tol ini juga memperpendek jarak tempuh kota Pekanbaru Dumai. Dari sebelumnya 200 km jika lewat jalan nasional menjadi hanya 131 km jika ditempuh melalui jalan tol ini. Dengan kondisi ini, truk pengangkut sawit, pengangkut minyak, angkutan logistik, angkutan penumpang akan lebih efisien dari segi waktu maupun segi biaya. Saya mendapatkan laporan bahwa keberadaan jalan tol ini sudah mengundang minat investasi untuk mengembangkan usaha di sekitar jalur tol ini. Tol Pekanbaru Dumai merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.878 km yang membentang dari Lampung hingga Aceh. Dengan adanya akses ini, waktu tempuh menjadi lebih pendek dan bisa menarik investasi untuk mengembangkan usaha di sekitar jalur tol ini. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, 12 kementerian menggelar rapat koordinasi guna menyusun strategi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam rapat diputuskan optimalisasi penegakan disiplin 3M kesehatan di 9 provinsi. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus segera melakukan tindakan cepat agar tidak menyebabkan memburuknya ekonomi ke depan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 12 kementerian dan lembaga menggelar rapat strategi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam rapat disepakati beberapa program untuk peningkatan ekonomi nasional, diantaranya optimalisasi belanja kementerian dan lembaga, seperti melakukan event atau kegiatan bersifat MICE di beberapa lokasi wisata dan pengetatan dan penegakan disiplin 3M kesehatan di 9 provinsi penyebaran COVID-19 tertinggi di tanah air. Tadi kami sampaikan bahwa pemerintah mempunyai outlook di akhir tahun ini minus 1,7 sampai dengan positif 0,6. Pemerintah akan terus mengupayakan bahwa di akhir tahun kita masuk dalam jalur netral ataupun positif, tetapi forecast tahun depan itu positif di 4,5 sampai 5,5%. Selain itu, beberapa insentif yang sudah diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi kepada masyarakat pelaku usaha dan yang lainnya dianggap sudah mampu memperbaiki perekonomian di Indonesia. Diproyeksikan perekonomian hingga akhir tahun 2020 akan berada di kisaran minus 1,7 hingga positif 0,6%. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Olga, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh secara terbatas. Sebelumnya, izin pelaksanaan umroh ditangguhkan sejak Maret 2020. Otoritas Arab Saudi kembali membuka pintu ibadah umroh bagi jemaah setelah menangguhkan perjalanan ibadah itu sejak awal Maret lalu. Meski kembali dibuka, namun pelaksanaan umroh akan dibatasi dan dipantau ketat. Pada tahap pertama, 6.000 jemaah akan diizinkan menjalankan umroh pada 4 Oktober 2020. 6.000 jemaah ini merupakan warga Arab Saudi dan warga asing yang telah bermukim di Arab Saudi. Sementara tahap kedua, 15.000 jemaah akan diizinkan menjalankan umroh pada 18 Oktober. Jumlah ini merupakan 75% kuota maksimal jemaah umroh per hari. Dan pada awal November, pemerintah Arab Saudi akan membuka ibadah umroh bagi 20.000 jemaah baik dari dalam negeri maupun warga negara asing yang dianggap aman dari pandemi COVID-19. Sementara untuk ibadah haji,
pemerintah Arab Saudi masih melakukan kajian untuk kembali membuka pintu bagi jutaan jemaah dari penjuru dunia. Pelaksanaan umroh ini dipantau ketat dan mengedepankan protokol kesehatan maksimal, termasuk mengatur jarak antar jemaah saat umroh, tawaf, dan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pengungsi korban kebakaran Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara masih mengungsi di pengungsian. Ya, mereka mengharapkan bantuan untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Lokasi kebakaran di Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara hanya menyisakan puing-puing yang sudah hangus terbakar. Puluhan rumah dan puluhan kepala keluarga harus kehilangan harta benda setelah dilalap si jago merah akhir pekan lalu. Kini warga terpaksa tinggal di tenda pengungsian yang disiapkan pemerintah. Bantuan mulai berdatangan, salah satunya dari MNC Peduli yang langsung turun ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada korban kebakaran berupa air mineral, snack, diapers, masker kain, mie instan, dan obat nyamuk. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban mereka sekaligus memberi perlindungan dari penularan COVID-19. Dan kita turut prihatin ya melihat kondisi seperti ini yang seharusnya mereka bisa menjaga diri dalam rumah, tapi mereka sekarang nggak punya rumah gitu. Jadi MNC Peduli ikut membantu dengan memberikan mereka air mineral, memberikan mereka masker kain. Kebetulan mereka kan tidak akan mendapat akses ke air bersih, sedangkan pada masalah seperti ini yang paling penting adalah untuk mereka menjaga kebersihan. Untuk sementara ya kurang lebih 380, karena setiap hari itu ada yang belum terdata dan baru melapor gitu ya. Untuk kakaknya sementara ini ada 157 kakak. Bantuan yang disalurkan ini merupakan hasil donasi masyarakat Indonesia yang terkumpul melalui rekening MNC Peduli. Untuk itu mari bersama MNC Peduli kita berbagi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan melahap lahan ribuan hektar di Cordoba, Argentina. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.